Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum. Sekarang aku lagi bersama Gilang. Di video kali ini kita akan membahas tentang 10 fakta yang kamu harus ketahui sebelum kuliah di PGSD. Jadi simak video ini sampai selesai ya. Oke? Yang pertama, jurusan PGSD itu apa sih? Pendidikan guru sekolah dasar. Jadi jurusan PGSD itu jurusan yang mendidik kita agar supaya nantinya kita itu menjadi guru di sekolah dasar. Yang kedua, prospek jurusan PGSD. Gimana sih prospek kerja dari lulusan PGSD? Ya, yang pertama, kamu pasti bisa jadi guru, kan Ya, pendidikan tentunya. guru sekolah dasar. Kalau kamu lanjut ke S2, kamu bisa jadi dosen. Nah, bener banget. Jadi lulusan PGSD itu tidak hanya menjadi guru SD. Jadi kita bisa menjadi dosen dan bisa menjadi apapun yang kalian inginkan. Iya, bisa juga wirausaha. Yang ketiga, jurusan PGSD itu bisa langsung mengajar nggak sih setelah lulus? Sebenarnya bisa, cuman kan kita jadi guru honorer ya. Kalau kita mau jadi guru atau PNS, itu nanti kita bisa ikut PBG. Ya, PPG itu pendidikan profesi guru. Jadi setelah kita lulus dari PGSD, kita harus menempuh pendidikan profesi guru sebelum kita mengajar. Jadi kalau kita mau PPG itu kita harus bersaing juga sama kayak ilmu murni atau pendidikan lainnya seperti pendidikan matematika, pendidikan kimia, itu juga bisa masuk ke PPG. Ya, jadi PPG pendidikan guru sekolah dasar bisa diambil oleh jurusan-jurusan lainnya, tidak harus dari jurusan yang PGSD. Yang keempat, menerima mahasiswa yang banyak. Jadi, alasan aku kuliah di PGSD itu karena daya tampungnya yang tinggi, jadi menerima mahasiswa yang banyak. Tapi saingannya juga banyak pastinya, beribu-ribu dari SNM, SBM ke SM itu beribu-ribu. Jadi satu bangku itu bisa direbutin oleh 25 orang. Jadi bersyukur kalau kalian bisa masuk ke PGSD. Yang kelima, kuliah di PGSD itu mata kuliah yang dipelajari itu apa sih? Pelajaran SD gitu. Enggak. Jadi pelajaran atau mata kuliah yang harus dipelajari di PGSD itu bukan kayak anak SD yang belajar hitung-hitungan, matematika atau belajar membaca. Nah, kita itu harus mengajarkan bagaimana kita cara mengelola kelas. Ya, selain itu juga ada pembelajaran strategi belajar mengajar, ada manajemen kelas, manajemen sekolah, pengembangan kurikulum. Kita juga harus mempelajari psikologi pendidikan, dan mata kuliah lain seperti pendidikan IPA dasar, terus ada IPS dasar, ada pendidikan kewarganegaraan, dan lain-lain. Yang keenam, jurusan serba bisa. Kenapa sih serba bisa? Ya, karena kita bisa menari, menyanyi, mainkan alat musik, terus pokoknya mememel lah. Yang nggak bisa apa, Re? Memiliki kamu. Enggak guys, jadi bercanda. Jadi setelah kita mempelajari mata kuliah yang ada di PGSD yang tadi begitu banyak, kita itu menjadi multi talent. Kita jadi serba bisa karena kita akan mendidik anak-anak SD. Yang ketujuh, kampus PGSD yang terpisah. Kenapa sih kampus PGSD terpisah? Karena jurusan PGSD nantinya akan mendidik anak-anak SD. Kita harus disiplin. Dengan begitu kita memiliki karakter yang baik untuk mengajarkan anak SD dengan karakter yang baik juga. Iya, jadi kampus PGSD itu pastinya terpisah dari kampus pusat. Contohnya UNES, kampusnya ada di Ngalian sama di Tegal. Kalau UNS, kampusnya ada di Kebumen. Dan kalau UNY, itu kampus PGSD-nya ada di Wates. Yang kedelapan, berseragam. Kenapa sih kuliah di PGSD itu harus berseragam? Karena nantinya kita akan mendidik anak SD yang tentunya kita harus rapi. Ya, karena menggunakan seragam merupakan hal yang disiplin. Nah, untuk PGSD UNI sendiri kita menggunakan seragam berwarna hitam putih saat kita hari Senin sampai hari Rabu. Kemudian untuk hari Kamis sampai hari Jumat kita menggunakan batik atau kemeja.
Yang kesembilan, kegiatan wajib. Jadi kuliah di PGSD itu kegiatan wajibnya tuh banyak banget. Seperti setelah kita masuk dari universitas, kita akan ada PPAK. PPAK itu ospek ya. Jadi ada ospek universitas, ada ospek fakultas, kemudian kita ada ospek jurusan. Kalau PGSD sendiri namanya ormaba. Kemudian kita juga diwajibkan untuk makrab. Nah, selain itu juga ada kegiatan seperti KSR dan pramuka. Nah, di KSR itu sendiri kita ada PCA. PCA itu penerimaan calon anggota KSR tentunya. Terus ada latrut. Latrut itu latihan rutin, dan ada pradiklatsar dan diklatsar. Lalu di pramuka sendiri itu ada OKPT. OKPT itu ada dari UNIF karena UNES sendiri itu mewajibkan pramuka. Terus ada OKPT dari fakultas tingkat FIP, Fakultas Ilmu Pendidikan, dan ada PTA. PTA itu di jurusan tentunya. Penerimaan tamu ambalan. Tentunya anak pramuka pasti tahu ya ambalan itu apa. Lalu ada latrut juga seperti KSR, dan ada KMD. KMD itu kursus mahir dasar, itu tuh dipandu oleh gugus latih dari pusat, dari provinsi juga bisa. Lalu selanjutnya ada KBM. KBM itu ke Kemah Bakti Masyarakat, tentunya kita turun ke masyarakat. Nah, setelah kalian mengikuti serangkaian dari kegiatan wajib tersebut, kalian juga bisa mendaftar menjadi fungsionaris. Nah, fungsionaris itu tentunya kalian akan menjadi aktivis di PGSD UNES itu sendiri, atau PGSD yang lain juga bisa. Dan kalian bisa mengikuti kegiatan wajib itu lagi sampai semester-semester berikutnya, sampai semester 5 lah maksimal. Dengan kegiatan banyak itu, kita di semester awal pasti akan disibukkan dengan berbagai kegiatan yang padat itu. Nah, jadi untuk anak-anak PGSD pasti akan menjadi aktivis di semester-semester awal, begitu. Yang ke-10, buat kalian para cowok yang pengen punya pacar, kalian bisa masuk ke jurusan PGSD. Karena di jurusan PGSD hampir 75%-nya itu cewek semua. Faktanya di PGSD itu, atau cowok-cowok PGSD itu banyak yang udah punya pacar, dan tentunya satu jurusan dengan PGSD. Ya, yang udah dijelasin tadi ya, 1:75%. Pasti banyak cowok-cowok di sana yang bakalan punya pacar di jurusan PGSD. Jadi buat kalian semua yang pengen punya pacar, ya kalian bisa ambil di jurusan PGSD. Oke? Nah, itu dia 10 fakta yang kamu harus ketahui sebelum kamu masuk di jurusan PGSD. Nah, buat kalian yang anak PGSD, 10 fakta itu benar apa enggak sih? Komen di bawah ya. Nah, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan tentunya jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian agar video ini dapat bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.